Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Kami bersyukur bahwa hari ini kita bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan kembali. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dari 2 Tawarik ya, perjanjian lama. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang pertama dikatakan demikian. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Nah saudara, bagaimana Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita? Ya, caranya itu di sini dikatakan Salomo mengakhiri doanya, api turun dari langit memakan korban bakaran dan korban sembelihan itu. Nah, Salomo berdoa. Akhirnya Tuhan menyatakan dirinya. Jadi Tuhan akan menyatakan dirinya melalui doa kita kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab kita. Dan di situ juga dikatakan Salomo sedang mempersembahkan korban sembelihan, ya, karena mereka sedang mentabiskan rumah Tuhan, bait Allah pada waktu itu yang dibuat oleh Salomo ya. Ya, sehingga Tuhan turun dengan api dari langit membakar korban-korban itu. Ya, ini luar biasa saudara. Sampai api turun dari langit memakan korban yang ada. Itu kan pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat terjadi di zamannya Salomo. Waktu dia mentabiskan bait Allah itu, sampai api itu turun membakar korban-korban yang ada. Jadi Tuhan menyatakan diri ketika kita berdoa, ketika kita memberi persembahan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan keluar menyatakan dirinya, memanifestasikan dirinya dengan menerima korban daripada Salomo pada waktu itu. Nah saudara, kita juga kalau kita mau melihat Tuhan itu manifestasi atau menyatakan kuasanya di dalam hidup kita, membuat mujizatnya atau membuat pertolongannya di dalam hidup kita, atau melihat tangan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita bisa bercontoh Salomo ini dengan berdoa dan memberi ya. Berdoa dan memberi itu merupakan satu kesempatan dari Tuhan untuk kita bisa bersama-sama melihat kuasa Tuhan, pernyataan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, pujilah nama Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama untuk melihat, untuk menyaksikan, haleluya, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, yang bisa kita rasakan ketika kita berdoa dan ketika kita memberi kepada Tuhan. Nah, saya teringat kepada satu anak Tuhan. Ya, waktu dia sekolah dikatakan, Tuhan saya tidak bisa memberi apa-apa, tapi Tuhan saya bisa memberi persembahan. Ya, berkati saya akan memberi persembahan untuk Tuhan. Saya mengembalikan untuk Tuhan. Dan betul dia sangat setia memberi perpuluhannya, memberkati Tuhan dengan apa yang dia ada, apa yang dia dapatkan dari hasilnya. Akhirnya Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Tuhan memakai orang ini ya, sehingga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anak Tuhan ini dipakai dengan memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan kemudian hari. Kemudian hari Tuhan mempercayakan dia banyak kekayaan, dan dia bisa membantu gereja-gereja, menyumbang untuk pekerjaan Tuhan, membangun gereja-gereja, dan memberikan persembahannya untuk mendukung para hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan di berbagai tempat. Pujilah nama Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan dirinya lagi kepada orang ini dengan memberkati dia. Dia memberi kepada Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya dengan memberkati orang ini, sehingga orang ini diberkati Tuhan, dan biasa pakai keuangannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, pujilah nama Tuhan. Nah, jadi kalau saudara mau lihat Tuhan menyatakan diri kepada kita, caranya bagaimana? Berdoa, dan saudara juga bisa memberi. Dan memberi, Tuhan akan menyatakan dirinya, dia akan memberkati saudara kembali, atau dia akan melakukan firman-Nya seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa dia akan membuka tingkap langit untuk kita. Jadi kita bisa melihat Tuhan bekerja di situ, hadir di situ,
di dalam kehidupan kita, melalui doa kita, melalui persembahan kita. Itu dua cara yang bisa kita lihat sendiri bagaimana Tuhan keluarkan mujizatnya, pertolongannya, ataupun manifestasikan dia punya kuasa kepada kita. Jadi kalau saudara mau melihat kuasa Tuhan, saudara boleh belajar berdoa, saudara boleh belajar memberi, dan itu akan memperlihatkan, Tuhan memperlihatkan kuasanya, ya. Dia akan waktu saudara memberi, Tuhan akan membalas kita, akan memberkati kita, karena dia sudah berjanji seperti itu, dan kita akan bisa melihat kuasa Tuhan terjadi, ya kan. Terakhir kemarin saya kan bersaksi bahwa ada satu anak Tuhan yang dimana dia memberi, ya, akhirnya dia diberkati Tuhan kembali. Dia melihat Tuhan memberkati dia, dia bukan lagi mengejar berkat, tapi berkat mengejar dia, ya. Luar biasa, ya. Penghasilannya bisa mencapai 75.000 satu bulan, ya. Dan tadinya dia adalah seorang karyawan biasa, ya, mungkin cuma hanya 15.000, tapi sekarang sudah bisa mencapai 75.000. Wah, dia senang sekali. Itu dimulai dia memberi untuk perpuluhan kepada Tuhan, memberi persembahan untuk Tuhan, untuk misi, dan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang lain. Dia lakukan, Tuhan memberkati dia kembali. Nah, dia melihat kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan berkati dia kembali? Karena dia melakukan doa dan melakukan pemberian itu, persembahan itu kepada Tuhan. Jadi dengan memberikan persembahan, dengan berdoa, kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara mau melihat tangan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, boleh Tuhan akan lakukan itu, ya. Dua cara ini bisa kita lihat Tuhan melakukan mujizatnya, ya. Kalau saudara ingin melihat tangan Tuhan dan belum merasakan, belum, ya, melihat kuasa Tuhan bekerja, saudara lakukan itu, Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk Anda. Anda akan diberi pemeliharaan oleh Tuhan, berkecukupan, tidak kekurangan, bahkan berlimpah. Tuhan akan nyatakan itu kepada kita. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat itu. Tuhan memberkati kita. Sampai kita ketemu di program berikutnya.